Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Roro. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai mengurutkan peristiwa teks non-fiksi. Ya, mari kita mulai. Nah, teks adalah suatu bentuk bacaan atau tulisan. Nah, kemudian teks terbagi menjadi dua, yaitu fiksi. Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Nah, kemudian yang kedua itu non-fiksi. Nah, teks fiksi itu apa, Miss? Teks yang dibuat berdasarkan hayalan atau karangan penulis. Contohnya apa? Novel, fabel, legenda, cerpen, cerbung, dan mitos. Nah, kemudian ini sudah dipelajari semua ya, jadi Miss tidak perlu menjelaskan kembali dari pengertian contoh-contoh ini. Kemudian yang kedua, non-fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta. Ya. Kemudian contohnya apa, Miss? Esai, berita. Nah, beritanya itu kan ada yang di koran, didapat dari koran, kemudian ada yang dari internet ya. Contohnya dari detik.com, kemudian Kumparan, kemudian Liputan 6, ya, dan lain-lain. Kemudian skripsi, tesis, karya ilmiah maksud Miss. Kemudian biografi. Nah, ini juga kalian sudah dipelajari ya waktu kelas 5. Nah, kemudian Miss lanjutkan kembali. Teks non-fiksi tersusun dari beberapa bagian. Nah, untuk mengurutkan teks non-fiksi itu ada bagian-bagiannya. Nah, bagian yang pertama itu disebut bagian awal. Bagian awal itu apa, Miss, isinya? Isinya itu berupa pengantar atau pengenalan tokoh, tempat, situasi, waktu. Ya. Kemudian yang kedua itu bagian tengah. Nah, munculnya masalah, adanya masalah, klimaks, atau klimaks itu apa, Miss? Puncak masalah. Nah, tidak selalu masalah ini negatif konotasinya, tetapi bisa juga yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga, itu adalah bagian akhir. Bagian akhir itu berisi tentang solusi atau penyelesaian masalahnya. Ya, ini bagian-bagian dari peristiwa teks non-fiksi. Pertama, bagian awal, kedua, bagian tengah, yang ketiga, bagian akhir. Kemudian, untuk mengetahui bagian-bagian tadi, nah, atau langkah yang harus ditempuh apa saja, Miss? Nah, ini langkah-langkah memahami urutan peristiwa. 1. Bacalah teks dengan seksama. Ya, sering sekali nih ada istilah seperti ini, bacalah teks dengan seksama. Baca dengan hati-hati, dengan teliti. Nah, kemudian yang kedua, cermati tiap paragraf dalam teks. Ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam teks. Nah, yang nomor 3 ini nanti kalian bisa menentukan bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Ya. Kemudian yang keempat yaitu catatlah setiap peristiwa secara urut. Nah, kalian nanti akan mengetahui bagian-bagian dari peristiwa atau urutan dari peristiwa teks non-fiksi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah urutan peristiwa teks non-fiksi dibedakan menjadi 3. Nih, 1, berdasarkan urutan waktu. Maksudnya ini berdasarkan urutan waktu terjadi, atau disebut kronologi. Berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Berdasarkan tema teks atau bacaan, ya. Nah, di sini kalian nanti akan mengetahuinya. Tadi berarti apa? Urutan peristiwa dalam teks non-fiksi itu ada bagian-bagiannya, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Kemudian di sini urutan peristiwa teks non-fiksi dibedakan menjadi 3.
urutan waktu terjadi, yaitu kronologi, berdasarkan hubungan kausalitas sebab akibat, atau berdasarkan tema teks atau bacaan. Oke? Nah, kemudian selanjutnya adalah nih, peristiwa berdasarkan urutan terjadi atau kronologi mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa, Miss? Nih, kalau misalnya secara kronologi berdasarkan urutan waktu atau kronologi itu mempunyai ciri ini. Ada kata-kata ininya nih. Kemudian ada kata lalu, ada kata setelah itu, ada pada akhirnya. Ini salah satu biasanya. Nah, ini ciri-cirinya bahwa paragraf tersebut atau peristiwa tersebut berdasarkan urutan waktu terjadi atau berdasarkan kronologi. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya jenisnya adalah peristiwa berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ya, di sini saja sudah terlihat sebab akibat. Nah, biasanya ya ada kata-kata itu, ada sebab atau akibat, kemudian ada sehingga, tuh, ada karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, itu ya. Jadi paragraf tersebut ketika atau di dalamnya itu ada terdapat salah satu kata ini, maka jenis paragraf tersebut atau peristiwa yang ada pada paragraf tersebut berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Oke, paham ya? Nah, Miss Roro akan memberikan contoh nih. Nah, ini Miss Roro memberikan contoh urutan peristiwa berdasarkan kronologi. Nah, ini bagiannya nih, bagian peristiwanya, ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Nah, ini urutan peristiwa berdasarkan kronologi. Kronologi itu tadi ya, berdasarkan terjadinya, waktu terjadinya. Nah, ini kalian bisa baca ya. Bisa baca nih paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, ada paragraf ketiga. Nah, paragraf pertama berisi tentang pengenalan, ada orangnya, kemudian ada waktunya, ada tempatnya. Nah, itu makanya disebut bagian awal. Nah, kemudian bagian tengah itu masalah. Nah, kemudian ternyata di sini masalahnya itu tidak ada masalah. Makanya tadi Miss ucapkan ya, Miss jelaskan bahwa masalah itu tidak selalu negatif, ya, tapi juga bisa positif di sini. Nah, di sini positifnya apa, Miss? Ya, setelah disuntik tidak berasa apa-apa, tidak apa-apa, saya baik-baik saja, gitu kan? Yang ada hanya senang, ujar Maidi. Nah, di sini ya, wali kota Madiun tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, walaupun tidak ada masalah, ada solusi atau ada jalan keluar atau ada pesan dari wali kota Madiun tersebut supaya warga atau orang-orang yang telah divaksin harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Nah, ini disebut bagian akhir. Keseluruhan paragraf ini dari 1, 2, dan 3 disebutkan atau jenis urutan peristiwanya adalah berdasarkan kronologi atau waktu terjadinya kejadian. Nah, ini bagian peristiwanya. Oke, paham ya? Nah, untuk supaya lebih memahami lagi, nah kalian bisa latihan nih. Bisa latihan. Nah, ini perhatikan teks non-fiksi di bawah ini, kemudian tentukanlah 1, urutan peristiwa. Nah, yang mana Miss urutan peristiwa? Yang tadi berdasarkan kronologi, berdasarkan sebab akibat atau kausalitas, ya. Kemudian nomor 3, ini nomor 2, bagian-bagian peristiwa. Bagian peristiwanya mana nih? Ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Kalian tentukan yang mana nih. Paragraf ke-1 disebut bagian apa, paragraf kedua, paragraf ketiga. Kemudian tema. Temanya apa nih? Tentang apa nih? Kalian tahu tidak? Nah, coba ini tentang apa nih? Inti dari seluruh paragraf ini tentang apa? Ya. Nah, kemudian
Di sini ada latihan yang kedua, yang kedua ya. Ini contohnya contoh ketiga, tapi latihannya kedua. Perhatikan teks non fiksi di bawah ini, kemudian tentukanlah 1 urutan peristiwa, 2 bagian-bagian peristiwa, yang ketiga tema, sama seperti tadi ya. Oke. Nah, ini urutan peristiwanya tadi ada apa? Berdasarkan kronologi atau berdasarkan sebab akibat. Kemudian temanya. Kalau tema sih itu, kalau berdasarkan tema semuanya pasti berdasarkan tema, ada temanya ya. Nah, kemudian kalian tentukan untuk lebih jelasnya, kalian apabila ada kesulitan kalian boleh hubungi Miss ya, hubungi Miss Roro. Oke? Sampai di sini semoga bermanfaat ya. Kita berjumpa kembali dalam materi yang lain. Miss Roro akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.